Lalu apa manfaatnya, teman-teman? Jadi manfaat dari desain thinking itu banyak banget gitu ya. Saya coba rangkum beberapa hal. Yang pertama ini menurut laporan dari McKinsey bahwa perusahaan-perusahaan yang mengadopsi pendekatan desain centric atau design thinking itu tumbuh 10% lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor mereka. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu ada 10% dan yang lainnya 3 sampai 6%. Artinya tertinggal dengan melihat dari design index score ini menurut dari McKinsey ya, datanya dari McKinsey. Nah, lalu menurut design value index, jadi perusahaan-perusahaan yang fokus pada design thinking itu mengungguli Standard and Poor 500 ya. 500 itu sebesar 211% selama 10 tahun terakhir. Jadi S&P itu adalah sebuah kumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia, di Amerika khususnya, yang memang dia itu masuk ke dalam list bursa ya, bursa saham di sana. Yang masuk 500 besar gitu ya. Gitu mengungguli sebanyak 211%. Oke, kita lanjut. Dan ternyata teman-teman ini menurut CEO PepsiCo Indra Nooyi pernah mengatakan kepada Harvard Business Review bahwa ternyata design thinking itu juga memiliki pengaruh ya yang besar gitu ya, khususnya dalam setiap keputusan penting di dalam perusahaan. Dan datanya selama beliau ini menjabat selama 12 tahun kurang lebih, itu penjualannya itu meningkat hingga 80% karena mengambil keputusan berdasarkan data-data dari design thinking, berdasarkan dari kebutuhan yang memang human centris. Lalu juga desain thinking nggak cuma hanya untuk meningkatkan produk ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ini juga bisa meningkatkan yang namanya budaya perusahaan. Jadi ada 71% perusahaan mengatakan bahwa pemikiran desain thinking itu bisa meningkatkan budaya kerja di organisasi dan 69% mengatakan bahwa desain thinking itu juga bisa membantu dalam membuat proses inovasi itu jadi lebih efisien. Selain itu, ini juga paling penting juga ya. Jadi fokusnya pada desain thinking ini juga bisa mendorong yang namanya loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Setengah dari perusahaan yang berfokus pada desain yang disurvei oleh Adobe, yang 41% itu melaporkan desain thinking itu bisa menghasilkan pelanggan yang lebih puas dan juga loyal. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, mulai manfaat-manfaatnya sangat banyak ya. Nggak cuman kita desain thinking itu nggak cuman melihat dari produk gitu ya, yang memang disukai atau diminati oleh para pelanggan, tetapi juga ini juga bisa mendorong untuk peningkatan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Mas Adi gitu ya atau Kak Ngadi untuk selain tujuan gitu ya, tujuan dari desain thinking ini apa sih selain selain tadi yang sudah dibahas banyak banget gitu ya.